Cuman sampai rumah, itu rumah berantakan banget. Udah kayak kemalingan. Padahal itu pintu depan, lorindor, sama pintu belakang kekunci, masih digembok. Selamat datang di Rehat Malam, di mana setiap suara adalah cerita. Dan di setiap bayangan adalah misteri. Bersama gue Ray, Dan gua Haikal, kupas tuntas pengalaman horor kalian. Brother, Bro, kita kedatangan narasumber dari mana hari ini? hari ini gua datengin langsung dari Cilincing, Bro. Jakarta, masih kata ya? Jakarta Utara. Ceritanya menarik kan? Ceritanya menarik. Jadi dia dulu punya usaha keluarga. Itu warung sembako, Bro. Oke. Dan nggak lama, ya mungkin nggak lama ada pendatang dan ternyata banyak gangguan-gangguan nih. Sorry, pendatang Di itu urusan. menjadi kompetitornya dia? Ya, betul. Oh, oke. Betul banget Ada gangguan yang dia alami. yang dialami. Oke, Kapan bro? itu 40 tahun yang lalu kayaknya. Kita ngomong ngaco, kita langsung aja datengin narasumbernya. Oke, langsung saja hanya di Rehat Malam. Oke, teman Rehat, kita sudah kedatangan langsung narasumber kita pada hari ini dengan Mas Denny. Apa kabar Mas Denny? Baik Mas Ray. Baik. Halo Mas Denny. Baik Mas. Di Cilincing masih suka mancing. Udah enggak. Mas Denny, kita ucapkan terima kasih sekali lagi telah datang di studio kita untuk mau menceritakan pengalaman dan ceritanya yang sangat luar biasa buat Mas Denny tentunya ya. Iya. Baik buruknya pasti banyak seperti itu ya Mas ya. Oke, mungkin Mas Denny silakan diceritakan aja langsung ceritanya. Jadi di awal tahun 2016 itu keluarga saya kan punya warung. Ya. Nah itu agen sembako gitu. Nah itu udah lumayan besar lah. Saya dari kecil ngejagain itu, bantu bokap nyokap. Nah itu di tahun 2016 itu ada pendatang datang. Nah itu dia bikin 5 warung, cuman 1 bos. Jadi kayak cuman ngasih ini aja lah ibaratnya tuh. Nah di salah satu warung itu ada yang nempel sama saya tuh. Jadi kayak satu tembok gitu, kayak si merah masih biru lah. Iya, Nah, iya, merah si biru. kalau sebutannya dulu kayak cek toko sebelah. Oke, ya. Wah disamain, di depan disamain, kita kulkas nyoba dikeluarin, dia ngikut dikeluarin juga. Nah itu awalnya sih dari keluarga saya sih, bapak mama tuh itu welcome aja, karena kan rezeki nggak ada siapa yang ini ya, Itu ada ngatur. cuma dia ngatur. Cuman semakin iring kesini kayak warga-warga itu kok belinya di sebelah, ngutangnya di saya, gitu loh. Makin kesini, oh mungkin baru kenal kali ya ini persaingan ya, namanya datang pendatang tuh pendapatan di kita tuh jadi berkurang. Oke. Nah terus itu semakin kesini semakin berasanya itu di tahun 2019. Nah itu berasa banget kayak ekonomi tuh tadinya di atas tuh, kita mau beli apa aja tuh bisa, pada mau makan aja mikir-mikir. Itu bener-bener jatuh banget lah. Nah cuman dari 2016, 17, 18, 19, 4 tahun itu kita bahasanya gimana ya, kayak banyak aneh-aneh hal ganjal aja gitu. Oke, ada yang ganjel. Iya ada yang ganjil gitu. Kayak misalnya tuh orang kos depan tuh, itu dia mau beli, udah turun nih ke warung, cuman balik lagi.
besoknya dia ngomong, kok tutup sih warungnya? Padahal kita buka loh. Itu 24 jam. Nah, terus tukang jamu keliling itu ngomong lagi, kok gelap banget rumahnya, nggak dikasih lampu. Cuman saya tuh dari warung sana sampai warung saya nih, itu lampu nyala terang. Makanya aneh aja gitu kalau ada bilang kok gelap, kok nggak buka warungnya. Sampai pelanggan aja nih yang warkop biasanya beli nih, itu ke sebelah. Sampai dia nanya kok nggak buka-buka. Tapi ketemu sama saya di jalan, kayak, Den kok warung nggak buka-buka, kenapa gitu? Padahal buka tiap hari. Makanya kayak dihalangin gitulah warung itu. Cuman pas 2019 itu kita ke sebutannya orang pintar lah ya di Tangerang itu, di daerah Cimone. Nah itu kita di situ kan niatnya mau berobat ya, cuman ternyata malah disuruh beli makanan. Nah makanan itu dia bilang sih itu kayak obat-obat apa ya namanya, saya kurang tahu dah tuh. Cuman pas saya nanya ke guru ngaji saya tuh, nah itu makanan jin, dan harganya lumayan sih, satu berapa gitu. Orang saya kan selalu kan mau berobat doang ya. Yeah. Akhirnya nggak dibeli tuh, cuma dikasih air sama doa-doa. Nah itu di dalamnya tuh ada doa-doanya, cuma dikasih itu doang. Nah terus saya kan cerita juga tuh ke ustadz saya tuh. Nah ustadz saya tuh ngomong, ini puasa aja 40 hari. Selama 40 hari gak boleh bolong. Kalau bolong ngulang lagi. Cuman kita gak ada yang kuat. Nah itu jadi hawanya tuh beda banget di rumah. Kayak bokap sama nyokap nih berantem gak jelas. Terus bokap tidur maunya tidur aja, gak mau jaga tuh warung, gak mau gantian. Terus akhirnya tuh saya cerita lagi tuh ke teman saya nih. Nah ini orang Pelabuhan Ratu. Nah dari Pelabuhan Ratu itu dia di Terawang gitu loh. Dia bisa nyebutin di situ ada 3 makhluk. Yang pertama anak kecil, kedua cewek, yang ketiga nenek-nenek. Cuman dari 3 ini, yang galak ini yang anak kecil, yang suka nutupin warung. Ya gimana ya, awalnya nggak percaya ya gitu-gituan ya. Namanya dari kecil di Jakarta mana ada hantu sih, dulu mikirnya gitu ya. Cuman semakin kesini aneh aja gitu, kayak tiap malam jam 2 jam 3 itu ada yang mandi. Terus ada yang nenek-nenek ini suka mandi nih malam-malam. Dan nggak tahu itu siapa ya, penunggu aslinya apa gimana. Nah terus yang cewek ini, dia ini di gudang. Dia di gudang tiap malam itu jam 2-an itu udah ketawa, nangis sampai, oh mohon maaf nih, ini rumah saya kan depannya warung, di depan rumah saya ini warung saya. Nah di atasnya ini kos-kosan. Nah ini yang ngeliat pun bukan saya doang, orang kos-kosannya juga. Sampai yang cewek nih yang di gudang nangis, ketawa, itu pada dengar semua. Sampai pada ngomong gini, Mas itu ada yang nangis. Cuman pas kita periksa ya nggak ada. Cuman ada suara keran doang atau bunyi. Nah itu kayak yang nenek-nenek itu mandi dah tuh. Kalau yang di cewek itu yang di gudang mulu itu nangis. Cuman kita ya namanya dari kecil di situ ya nggak nanggepin aja. Kayak oh ya udah mungkin aktivitas dia. Cuman yang anak kecil ini saya baru dengar dari teman saya. Nah itu dia yang suka nutupin warung. Cuman ya namanya orang nggak percaya gimana sih. Terus kita disuruh ke sono.
disuruh ke Pelabuhan Ratu. Nah dari Pelabuhan Ratu ini dibawa ke Jampang Surade apa tahu tuh. Wah itu pelosok banget, maaf ya. Wah itu jauh banget dah, kiri kanan jurang dah tuh di jalan tuh. Di dalam perjalanan pun ada aja ribetnya, kayak ban kempes ban belakang, terus bokap nyokap tahu berantem nggak jelas lagi. Kayak aneh aja gitu, sampai mama nih mau ditinggal sama bapak, nggak tahu kenapa itu. Padahal ya udah tinggal jalanin aja ya. Bapak maunya marah aja hawanya. Nah udah di situ kan kita datang tuh malam tuh, nyampe Jampang Surade tuh. Itu sekitar jam 8 apa jam 8 jam 9 lah tuh. Nyampe malam. Kita tuh berangkat dari pagi. Nah itu kita berangkat itu kan rumah udah rapi lah ya, udah dikunci, udah diapain semua, diangkut. Jadi ini rumah saya nih, depan nih warung, ruang tamu, di sini kamar nyokap, di sini kamar gua, belakangnya gudang, belakangnya lagi itu orang kos. Nah sisanya di lantai 2 sama lantai 3 tuh orang kos. Nah di gudang itu ada batasan, dibikin pintu lagi. Jadi orang kos itu nggak bisa masuk ke dalam. Nah itu dikunci, pintu depan pun dikunci, lorinder dikunci. Nah kita berangkat dah tuh ke sono. Nyampe sono malam, kita belum cerita belum apa, orang itu majelis kayak gitulah, dia pakai jaket ituan. Nah itu dia udah ngomong sendiri kan, mama ini asli mukanya mulus banget, cuman tiba-tiba ada jerawat begitu ya. Itu di orang majelis itu, saya lupa namanya siapa ya, pokoknya dia ngomong itu santet ya gitu. Awalnya ngomong santet, cuman ya namanya kita bertiga nggak percaya begituan ya, cuman ngomong kagak, ini mau berobat aja. Oh yaudah, udah masuk dulu, dijelasin nih kayak gini, kayak nih kalau mau pengobatan ada pembayaran. Udah curiga aja dong, takutnya kayak yang di Tangerang itu suruh beli barang-barang nggak jelas ya. Cuman katanya tenang aja, ini duit nggak dipakainya buat anak yatim doang tuh hari Jumat. Nah itu aja duitnya dilempar ke kasur. Maksudnya tuh di kamarnya itu nggak boleh ada yang nempatin, cuman yang nempatin duit semua. Tuh bener-bener duitnya banyak banget. Nah yang bikin shock ya itu mama sih. Itu mama jerawatnya banyak banget tuh, di sini, di jidat nih sini doang. Kalau di jidat itu dia kayak jerawat ini mas, apa namanya? Jerawat batu. Iya jerawat orang sering begadang, gimana sih yang kecil-kecil itu? Oh kecil. Beruntus. Iya beruntus. Kalau yang di sini gede-gede, kayak orang salah obat gitu, apa namanya? Salah skincare. Iya salah skincare kalau zaman sekarang ya bilangnya ya. Nah itu diobatin nih, soalnya kan kita bertiga nggak ada yang percaya ya. Diobatin buat nih percaya gak ada yang gini-ginian. Dia pakai sarung tangan, itu nggak diolesin apapun, sarung tangan biasa, cuma diginin doang, jadi langsung begini, sisik ular mas. Itu sisik ular. Orang mama saya tuh sampai istighfar, bapak cuma diem aja, kayak kok nggak kaget gitu ya, apa lagi mikirin apa gitu. Cuman mama saya tuh jadi kaget, cuman diginin doang. Jerawatnya hilang sini yang gede, cuman gantinya kulit ular kayak sisik kayak gitu. Jadi katanya ini mau diobatin apa enggak, kalau mau diobatin lanjut bayar sekian. Ya udah dong, kita bayar dong.
Dikasih tahu nominalnya nggak? Yang Nggak usah ya. Nah, dibayar itu kita awalnya itu dikasih duit 100.000, disuruh pegang satu-satu. Megang begini ya Mas ya. Nah ini bapak saya nih yang kena. Ini suruh megang begini, duit 100.000 begini. Dia dipencet sini doang. Dipencet ininya doang. Dia tuh sakitan gitu. Kata saya, ini apaan sih, ini acting bukan sih. Oh, cuma disentuh pinggangnya doang, digini doang. Sakitan, kayak orang gimana ya, ditusuk-tusuk gitu loh. Cubit gitu ya. Oke. Padahal dia megangnya jari doang, begini doang. Nah itu kesakitan. anjrit. Cuman pas duitnya dilepas, dipegang begini lagi, itu nggak sakit. Kata dia sih itu sakitnya itu dipindahin ke duit yang itu 100.000 itu. Nah duit yang 100.000 itu dilempar ke kamarnya. Jadi tuh penyakit semua apa gimana? Saya juga kurang ngerti ya Mas ya. Nah giliran saya nih, saya kan nggak percaya. Coba gue tahan lah ya. Masih mikir logis nih di kepala nih. Dipegang nih duit nih. Saya diginiin, nangis. Sakit kayak urat itu dipencet begini Mas. Dipencet bener-bener dipencet begini. Padahal dia nyentuh begini saya ngeliat sendiri. Sampai aduh kayak gitu loh. Sampai itu bener-bener saya, padahal dia cuma dipegang gini doang Mas. Aneh gak sih? Sakit banget. Iya sakit Cuma banget. disentuh telunjuk aja. Iya telunjuk aja. Kayak dia tuh pakai besi ditekan begini loh. Itu sakit banget. Cuman duitnya lepas, dipencet lagi diginiin sama dia, diginiin lagi sama dia. Nggak sakit. Itu katanya dipindahin, ditransfer penyakitnya. Nah kalau mama saya itu bener-bener dia kenanya di muka. Nah yang itulah sisi kuler itu. Yang kalau saya ngeliat sih jerawat. Cuman bener-bener depan muka digini doang hilang. Ini langsung sisi kuler Jerawatnya hilang. hilang sini. Yang gede yang kayak nanah gitu loh. Iya. Kayak jerawat batu Hilang. hilang. Terus apa kayak Cuman bopang. Ada bekas lu. Enggak. Iya bekas itu yang bopang-bopang gitu loh, kayak yang dipencet-pencet gitu. Iya. Itu bekasnya. Nah itu mama diobatin, dikasih air lagi, disuruh minum lagi. Itu sampai kelar. Baru tuh di situ bapak suruh cerita. Dia bawa ngeluarin botol. Nah botolnya itu dia tuh botol kayak zaman dulu, botol-botol minyak wangi, yang minyak wangi nyong-nyong tuh. Oh, iya. Dia cuman segini lah Mas. Warna bening kan? Warna maksudnya bening gitu. Enggak, hijau. Oh hijau. Warna hijau. Dia segini. Jadi tuh dia ngeluarin tuh botol, taruh di depan begini. Dia pertama baca doa, baca surat-surat apa itu. Terus habis itu digenggam begini doang. Ini botol digenggam begini doang. Terus bapak suruh cerita yang ada di rumah tuh ada apa aja, terus kenapa aja gitu ya. Nah itu banyak isengannya lah, kayak misalnya nih lemari dapur itu gubrak jatuh gitu loh. Jadi ini contoh begini, ini lemari dapur yang nempel. Ya. Dia tuh jatuh ke bawah, nggak ada angin, nggak ada apa. Itu salah satunya. Terus kayak binatang, kelabang, itu ada, selalu ada. Tadi kita nggak ada yang namanya hewan kayak gitu. Nah, habis itu sekitaran hampir sejam itu dikasih lihat, nih dapat satu. Apa? Itu poci. Itu poci. Kan sebotol segini. Nah, pocinya tuh segini. Di dalam botolnya. Itu kelihatan kayak apa? Boneka? Kayak lontong. Tahu lontong yang diikat-ikat kayak gitu. Cuma dia bentuknya mini. Jadi di dalam botol. Tadi tuh botol tuh kosong. Cuman botol bening hijau doang. Warna hijau. Begini doang sama dia. Kita bapak ngobrol.
Dia cuman begini sambil doa-doa. Tahu nunjukin begini poci satu. Terus dia ngomong, anak kecilnya nggak dapet, yang dapet cuma satu doang. Terus ngomong lagi tuh dia si apa itunya, bapak mau dibalikin lagi apa enggak? Cuman mama itu bilangnya enggak, bapak maunya balikin. Nah ngobrol tuh debat bentar sama mama, akhirnya milih dibersihin aja, disembuhin itu rumah. Habis itu didoa-doain, dibersihin semuanya sampai dia ngomong, udah kamu pulang aman, nggak bakal kenapa-napa lagi. Tadi kan di pas berangkat itu kan ada aja kejadian yang gak enak ya. Accident. Iya. Nah pas pulang itu sampai Jakarta aman banget, kayak lancar aja gitu. Di jalan tol pun kita nyantai aja. Cuman sampai rumah, itu rumah berantakan banget. Udah kayak kemalingan. Padahal itu pintu depan, loridor, sama pintu belakang kekunci, masih digembok. Cuman kayak plafon itu jatuh. Terus di bawah air. Cuman air kayak air sampah. Bau banget. Terus kulkas jatuh ke kiri, ke tembok begini. Ini kan kulkas begini lurus nih. Ini tembok, ini kulkas nih. Dia jatuh begini. Pintunya kebuka. Itu nggak logis nggak sih? Kalau misalnya kayak plafon bocor kayak gitu tuh, dia ngambrok begini masih logis lah. Kayak misalnya ada kucing berantem atau apa. Ya. Cuman itu air dari mana nggak tahu. Kita pergi cuman sehari lah, sehari semalam. Itu cuma sehari doang pergi, tapi udah kayak kemalingan ini rumah-rumah jadul gitu nggak sih? Kayak ditinggal berapa tahun. Ada yang hilang tapi? Nggak ada, cuma berantakan aja. Itu aneh banget sih. Cuman kita udah dari sono kita memutusin untuk pindah. Nah kita pindah itu ke daerah Cilincing yang di rumah ini sekarang. Nah dan di rumah sekarang ini, cuman kan rumah yang di sana masih belum kejual tuh. Pas 2020 itu sampai 2020 sampai belum kejual tuh. Nah itu aku disuruh baik lagi mas ke rumah itu untuk ngasih, kan dikasih air doa. Nah itu jam 1 malam, jam setengah 1, jam 1 lah itu saya sendirian balik lagi ke rumah. Itu yang ngekos udah nggak ada, udah pada dipindah-pindahin semua. Karena gangguannya makin aneh-aneh. Tiap malam itu selalu ada gangguan. Nah itu saya ke gudang pakai linggis, bawa linggis kan keramik, saya hancurin, disuruh digali, ditaruh di dalam tanah. Cuman ada rasa takut juga sih, sama rasa dendam gitu. Lu keluar aja deh, gue udah bener-bener kesel. Kenapa sih lu, gara-gara lu keluarga gue jadi begini berantakan. Nah itu jam 1 malam saya datang ke rumah itu, ngegali ini yang di gudang itu, ngegali buat ngubur yang air doa. Air doa itu dari mana? Itu nggak tahu itu dari bapak itu. Saya kan ada ini juga ya, kuliah juga. Nah itu disuruh datang lagi ke rumah di Mangga Besar untuk naruh malam-malam. Nah saya sendirian itu, nggak takut apa ya, cuman dendam aja gitu kalau ada nongol gitu, tapi nggak ditongolin. Saya sampai ngegali pakai linggis doang mas, lumayan capek kan ya itu ya. Ngegali, naro, awalnya itu
saya cipratin depan warung, di dalam pokoknya yang tempat panas lah, itu saya cipratin sekalian sholawat. Nah habis itu baru sisanya saya tanam di dalam keramik itu. Nah saya balik lagi ke kamar saya, takut ada barang yang ketinggalan gitu ya. Itu laba setangan di belakang pintu. Kaget lah, gimana ya, katanya nggak boleh dibunuh, didemin aja, cuman takut nyerang ya, laba-laba kayak gitu. Mas laba-laba itu gede banget setangan mas, nih jatuhnya kaki-kakinya ini segini. Sekarang pula tuh enggak, kakinya tuh tipis. Iya, kakinya tuh tipis, cuman dia gede, panjang. Nah itu udah saya abaikan aja. Saya cuma ngecek barang-barang saya ada yang ketinggalan gak yang bagus-bagus. Ternyata udah nggak ada tuh, cuman sisa-sisa baju kotor kayak gitu-gitulah, lap, kasur. Udah saya baik lagi, tinggal itu laba-laba saya tinggalin aja. Kayak cuman gue butuhnya lu nongol gitu sosok. Kalau gue bener-bener dendam banget waktu itu sama poci-poci kayak gitu. Karena gara-gara dia itu warung yang dari kecil gua bawa bokap gua menyokap gua urus sampai jadi agen itu hancur gara-gara tanah kuburan itu. Nah itu tanah kuburannya pun udah diambil. Sebelum kita pindah itu udah dibersihin. Kita dikasih tahu, dikasih unjuk itu di sebelah rumah itu ada kayak gang kecil gitu buat naruh-naruh kayu. Nah itu di situ. Gimana sih namanya tuh? Dia belum terpocong, cuman dalamnya itu pasir. Nah pasir sama tanah merah, ya tanahnya kuburan. Nah itu udah kita bakar, cuman bakarnya dalam rumah karena nggak mau bikin warga inilah. Soalnya kita juga sama warga situ udah agak kesel gitu, kayak nih warga luar datang buka warung di sebelahan nggak izin ke kita gitu, ya kayak nutup rezeki orang lah. Kayak ada punya rasa dendam gimana gitu. Kita pindah di Cilincing, terus saya udah nggak punya apa-apa lagi tuh, semua dijual-jualin. Saya kerja tempat baru, itu masih nggak enak aja hawa, kayak apa ya, berat banget gitu. Terus mama bapak tiba-tiba cerai. Nah pas cerai itu gimana ya ngomongnya ya, saya bingung sendiri nih. Nah itu kayak pas cerai ini mama aman, bapak pun aman, semuanya pada udah aman, udah kayak nggak ada gangguan. Di Cilincing udah nggak ada gangguan. Sampai cerai itu baru aman bersih. Rumah tahu-tahu kejual. Kayak ini keluarga udah hancur nih, keluarga lu udah hancur, udah dilepas aja gitu. Terus rumah bisa kejual, namanya rumah dari harga 1 M ya itu sampai turun 400. Kita diturunin lagi harganya padahal ada sertifikatnya. Nah itu sampai sekarang sih itu rumah udah dibeli sama orang situ juga, udah jadi bagus lah, jadi kayak modern gitu, kos-kosan gitu. Dan untuk anak kecil itunya entah belum diurus, nggak tahu gimana sampai sekarang. Udah. Biasa banget ya. Luar biasa banget. Ini kami juga ya turut prihatin Mas Denny apa yang keluarga, dan juga Mas Denny selalu dalam lindungan Maha Kuasa. Oke, Mas Denny mungkin beberapa pertanyaan mungkin dari tadi Iya. Mas Denny ceritakan dari gangguan-gangguan dulu ya Mas. Jadi itu kayak tadi mulai dari jam 2 malam ya. Jam 2 malam. Ada yang mandi atau keran bunyi,
terus ada yang nangis. Iya. Itu Mas Denny melihat langsung kayak tadi ada apa, nenek-nenek kayak Iya, yang nenek-nenek ini semua itu kosan melihat. Iya. Karena kan yang kosan itu pekerja juga ya. Salah satunya itu ada yang kerja di KFC juga tuh. Wah, kan ada shift malam gitu ya. Iya, ada shift malam. Nah itu tiap pulang itu selalu ada mandi. Ngedenger atau ngeliat? Ngedengar kalau itu. Terus dia ngomong, manggil ini siapa yang mandi malam-malam gini. Terus ke warung ngobrol-ngobrol ya habis dari dia tempat kerja, ngobrol-ngobrol sama saya yang bapak tuh itu yang mandi siapa mas malam-malam jam segini. Saya yang bapak bingung dong. Pak siapa pak, kayak bisik-bisikan gitu. Nggak ada bapak masih kayak nutup-nutupin aja gitu, takutnya dia takut. Iya. Nggak ada kali, coba mungkin orang kosan sebelah apa gimana. Pas hari besoknya juga saya yang lihat itu siapa yang lewat. Jadi kamar saya itu kan kamar gudang kamar lah. Nah di sini jalanan apa kayak lorong gitu. Iya, rumah saya kan nggak lebar, cuma panjang aja tuh. Jadi tuh orang lewat ketahuan bunyi. Dan itu saya ngelihat lagi di kamar, pintu kebuka. Itu jam 2 malam. Ada yang lewat. Itu nenek itu lewat nggak pakai baju. Nggak pakai baju, bener, cuma bawa ini doang, apa gayung. Cuma kayak saya kan cuman bilang, apaan tuh? Dia lewat, saya samperin dong. Nah itu nggak ada. Otomatis saya takut dong, di kamar sendirian ya. Saya lari tuh ke depan, ke bapak lagi tuh, ngomong, Pak itu ada nenek pak, itu bawa gayung. Tapi bukan nenek gayung ya. Maksudnya itu kayak pernah mati. Iya. Diperiksa tuh saya bapak saya tuh di kamar mandi, itu cuma keran doang bunyi nyala. Sebelumnya nggak nyala. Orang nggak ada orang, tapi tiba-tiba nyala. Udah tuh dimatiin. Terus di gudang nih biang kerok nangis. Kata bapak, udah diemin aja. Tuh apa aktivitas malam dia. Nangisnya kayak gimana maksudnya? Apa nangis biasa? Nangis gini, kayak orang ngedam gitu ya. Iya. Oke. Saya bingung itu ada nangis ngedam apa. Cuma yang saya dengar sih nangis. Karena itu gudang di sebelahnya itu kamar saya. Aduh. Cuman yang lebih sering itu ya anak kosan mendengar. Iya. Malah kalau saya nih yang sebelahnya nih itu jarang dengar. Saya bingung. Nah yang anak kosan ini yang sering dengar, yang pulang malam dengar suara. Suara itu cewek yang nangis. Iya, yang di dalam gudang itu. Tapi Mas Denny dan keluarga pernah melihat yang kalau yang nangis enggak. Kalau yang nenek itu ngelihat. Mas Denny aja atau ibu bapak juga? Yang nenek itu satu kosan pernah melihat. Iya. Mau mandi. Iya, pas jalan pakai ini. Pada orang pada ngomong apa dia nggak pakai baju ini. Kan kita kan yang punya rumahnya ya, masa cerita ke orang kosan itu. Iya. Yang ada ya? Iya. Mau gimana pun kan penghasilan dari situ juga ya. Iya. Nah itu orang kosan pada ngeliat semua. Cuman mereka kira itu ibunya bapak. Masih keluarga dari lah ya. Iya. Cuman mereka kan nggak tahu kita udah nggak ada nenek. Nah dari situ. Cuman baik kok. Kayak aktivitas biasa aja gitu. Nggak ganggu, nggak apa. Cuman yang rese itu yang cewek itu. Yang dalam gudang itu nangis. Yang gangguan itu ada saat orang pendatang itu datang atau sebelumnya emang udah ada? Sebelumnya udah ada. Oke. Itu mama
Karena mama itu lebih sering yang di gudang. Kayak gudang-gudang Indomie, Aqua gitu. Kan itu mama yang nyatet-nyatet gitu. Nah itu mama yang selalu yang Kena mendengar gitu. Iya. Tapi yang nenek-nenek terus yang anak kecil itu setelah pendatang atau sebelum? Itu pendatang. Oke. Oke, setelah pendatang itu datang, baru terjadi ada yang namanya si Poci, Iya, Poci, si nenek, sama si anak kecil itu. Iya. Kalau yang rintihan nangis itu udah dari dulu. Oke. Tapi gini Mas, di awal memang Mas ketika ada lewat terus penghasilan menurun, terus melihat Poci di rumah itu, Mas dan keluarga sudah mengasumsikan, oh ini si A, oh ini si B, oh ini si pendatang. Atau ada warga lain atau kayak gimana yang mungkin kita nggak tahu ya, apakah sirik atau kayak gimana dengan kesuksesan keluarga Mas Denny dan keluarga gimana? Yang pertama itu yang saya yakinin itu sebelah yang pendatang. Karena apa? Pas awal-awal dia baik banget. Kayak nih, dulu nih sebelum pendatang ini datang nih, warung nggak 24 jam. Warung itu cuma sampai jam 12, jam 1 kita tutup, iya. Nah pas dia datang itu, dia tiba-tiba ngebantuin nutup. Kan aneh gak sih? Walaupun dia baru datang, terus tiba-tiba, nih warung mau tutup nih, dia ngebantuin. Aneh gak sih? Kayak, cuman mikir, oh ya udah mungkin dia baik kali ya mau berkenalan. Nggak taunya di situ udah dikasih, ditaro. Itu penuturan dari yang waktu ke yang Jampang Surade itu. Dari dia dijelasin di situ. Yang jahat itu emaknya, istrinya. Kan dia suami istri. Iya. Cuman mukanya emang serem sih. Maksudnya tuh kita natap dia natap kita. Dia kayak orang begitu loh, kayak natap sinis banget. Oh sinis. Cuman ya kalau kita mah orang Betawi ya udahlah, welcome aja, mau dateng mau jualan ya udah, yang penting gak usah ganggu. Nggak taunya diganggu. Nah yang asli Jakarta, yang asli sini apa, lahir Jakarta nih, ya kan ada yang buka warung juga. Itu pertama itu ada warung yang udah tutup, udah kalah. Terus yang dekat pasar tutup juga. Dan terakhir itu yang di daerah saya itu yang di jembatan tuh yang benar-benar asli situ. Dia masih buka sampai sekarang. Karena warungnya jauh. Karena yang nempel itu warung saya sama orang Sunda itu. Satu lagi tuh yang di pasar. Itu. Iya, berarti yang kena gangguan tuh banyak, nggak cuma. Iya, maksudnya kalau gangguan itu saya nggak tahu ya mereka gimana karena nggak pernah cerita. Cuman yang warungnya nempel itu ada 3, termasuk saya. Yang 2 itu dia nggak nempel karena nggak dapet space. Nah, menarik juga tadi maksudnya ini bicara ke satu tempat di Jampang Surade. Jadi Surade itu saya penasaran ketika yang botol itu jadi melihat dia menutup dengan botolnya sambil ngobrol atau kayak gimana, sejam dia tutupin sejam gini, dia sambil ngobrol sama bapak. Sambil ngobrol. Iya, cuman di awal dia dibacain doa dulu, terus tiba-tiba dia nanya ke bapak, itu di rumah ada siapa aja, gini-gini ngomong. Terus yang ngekos siapa aja, orang-orang mana aja gitu. Terus botolnya kemana ya Mas? Di sono. Oh masih di sana? Iya, sana. Sama itu, karena gimana ya, takut juga sih mama. Kita mau bawa juga nggak dibolehin. Iya. Oke juga sih. Soalnya kan dari Jampang Surade ke Jakarta perjalanan jauh. Lumayan. Takutnya kenapa-napa. Iya. Amit di jalan ya. Iya, cuma dikasih lihat, pegang gini. Udah mau lihat. Tuh dikasih lihat begini. Pokoknya itu
kok jadi horor begini keluarga gua. Ya namanya kita kan keluarga logis banget ya. Iya. Kayak nggak percaya begituan awal, jadi wah anjir ternyata begini. Di situ tuh punya dendam pribadi sama Poci. Awal mula dendam pribadi sama Poci karena bener-bener gara-gara tuh Poci keluarga aku nih jadi begini mas. Iya. Tapi Mas Denny bukan dendam terhadap orang yang melakukannya, tapi malah sosoknya ya. Iya karena jadi gangguan sampai saya kerja di tempat kerja yang itu. Saya mau diceritain juga yang itu apa episode 2 aja kan. Oke, sampai tempat kerja. Iya sampai tempat kerja pun dia masih ngikut. Makanya semenjak di botol ditangkap di situ botol itu udah nggak ngikut. Kayak gangguannya tuh ada aja. Jadi kalau boleh tahu itu Mas bayar ke merekanya seikhlasnya atau? Oh itu seikhlasnya. Oh seikhlasnya. Iya. Nggak ditarif kayak gitu. Enggak. Kitanya sudah malu sih buat ngasih ini. Oh iya. Cuman pas dia bilang seikhlasnya, ya udah ngasih ngengkongin begini. Setelah itu gangguannya minim setelah datang. Minim, iya. Hawa tuh di kamar itu udah nggak begitu pengap. Tadi itu di kamar mama itu kan AC ya mas, sepetak doang AC. Harusnya dingin loh. Iya. Tapi itu bener-bener kayak gerah gitu. Kayak keringetan. Pengap. Hawa nggak enak banget. Di kamar saya pun sama kayak gitu. Tadi itu temen saya pada sering main. Itu pada nggak ada yang main. Banyak. Tadi Mas Denny berapa keluarga? Saya, Berapa? bapak, mama. Oh berarti anak tunggal ya? Iya anak tunggal. Oh, berarti memang yang merasakan 3 orang. Mas Iya. Denny, ibu dan bapak. Jadi saya keluar. Dan ada satu lagi buat gue penasaran sebenarnya. Tadi Mas Denny cerita tentang dia ke Tangerang sebelum ke mana? Jampang Surade. Jampang Surade. Mas Denny mencoba untuk membeli makanan. Iya. Nah ini makanan ini bentuknya apa nih? Maksudnya emang benar-benar makanan atau? Dia bentuknya itu kayak kopi. Oke. Cuman dia kalengan, dalamnya itu kayak bubuk kopi. Nah itu katanya itu untuk ditaruh di pinggir-pinggir rumah. Cuman karena harganya lumayan ya, karena kita sono bawa pas-pasan dan cuman niatnya mau berobat doang, mau cerita nih kenapa nih kok bisa begini. Cuman disuruh beli begitu nih kita nggak mampu. Iya, apakah ada sebutan nama makanan tersebut? Sebutan namanya? Ada, cuman saya nggak tahu gimana ya, lupa mas. Iya. Oke. Soalnya itu udah lama juga ya, dan menurut saya itu apa sih itu orang cuma buat main-mainan doang kali ya. Masih mikirnya masih begitu. Oke, pikiran logisnya Mas Denny kayak ini kayaknya ngakalin. Iya ngakalin doang. Iya, Nggak taunya pas saya nanya ke itu guru ngaji saya tuh, itu makanan jin. Katanya bagus nggak usah dibeli, udah puasa aja. Pas puasa kita nggak kuat. Nah mungkin mas yang tadi pada saat diambil dari makanan ibunda Mas Denny Iya. itu Sisik ular mas itu mas. Itu Bener. berwarna apa mas atau Itu hitam kecoklatan. kayak ular sanca gitu? Motif ularnya kelihatan gitu. Motif ular apa? Kalau motif ular kurang tahu ya. Cuman Karena kelihatan banget ya. iya Cuman sisik. sisik-sisik doang iya. Jadi cuma ditempel begini doang, didoain, diambil begini. Dan ini yang jerawat batu di sini mama nih, kan gede tuh. Itu nggak ada, cuma jadi bopeng. Dan setelah itu sembuh. Jerawat. Sembuh mama. Mama itu mukanya udah sembuh. Udah nggak ada yang jerawat begini, jerawat yang beruntusan itu nggak ada. Itu yang bikin, yang bisa mikir ini baru gaib apa? Iya. Gimana ya? Susah buat dilogisin soalnya. Iya. Sama yang itu botol tuh. Karena cuman ditaruh di gini doang di lantai. Dia ngobrol sama bapak. Kita berdua sama mama cuman dengerin doang.
Itu tentu ada. Serem banget ya. Serem banget sih pengalaman Mas Denny. Ini jadi satu hal yang mungkin teman-teman Rehat bisa ambil hikmahnya ya terhadap apa pengalaman yang dialami Mas Denny. Ya. Gitu. Oke, teman-teman Rehat. Jadi itulah ceritanya dari Mas Denny. Kalau kita berpikir apa yang dilakukan oleh Mas Denny di awal-awal berpikir positif, berpikir logis, itu sudah sesuatu hal yang bagus ya bro ya. Bagus banget. Dan ya pada dasarnya memang kita sebagai makhluk di dunia ini juga nggak sendiri ya bro ya. Mungkin ada makhluk lain yang berdampingan dan sebagainya. Tapi terlepas dari apapun itu semua, satu hal yang pasti, meminta perlindungan, meminta pertolongan, terutamanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada yang di atas, kayak gitu. Mungkin manusia-manusia atau rekan-rekan kita itu adalah perantara yang oh nanti lu kesini, itu adalah mungkin pertolongan Allah melalui perantara. Gitu. Yang penting apa yang tadi dilakukan Mas Denny adalah ikhtiar. Gitu. Ada masalah, pasti ada solusi. Selama kita mau cari, willingnya harus diperbesar ya bro ya. Jadi keinginan kita mau mencari solusi di setiap masalah apapun itu. Bro, menurut lo dengan kejadian kayak gini yang Mas Denny dan keluarga alamin, sampai ya maaf ya Mas Denny ya, mungkin sampai keluarganya trouble, atau sampai sekarang Mas Denny merasakan hal-hal yang sifatnya beliau beranggapan mungkin hancur lain sebagainya Mas ya. Iya. Nah itu menurut lo kita sebagai manusia apa yang harus kita lakukan dengan pengalaman Mas Denny? Oke, tapi kalau menurut gue nih yang cerita pengalaman Mas Denny ini menarik sebenarnya. Yang harus dilakuin sebenarnya adalah bersabar dan terus ikhtiar. Dan sebenarnya ada satu karakter yang dari Mas Denny ini yang menurut gue tertarik, karakter ibunya Mas Denny. Yang dia sempat beradu argumentasi sama ayahnya. Udah kita balas aja yuk gini. Tapi dengan ketabahan dan keteguhan hatinya ibunya Mas Denny yang sabar dan percaya semua kepada Tuhan yang Maha Esa, akhirnya udah nggak usah biar Allah yang balas. Ya, gitu sih. Luar biasa sih apa yang sikap yang diambil oleh ibunya Mas Denny. Mungkin kalau lu yang di posisinya Mas Denny, mungkin lu pasti dendam. Pasti pengen balas, lu balikin aja. Entah itu mau pakai fisik atau enggak, gue pasti balas sih. Iya. Apalagi udah tahu indikasi orangnya. Iya, indikasi orangnya. Ya ini contoh buruknya. Jangan contoh ya teman-teman Rehat yang melakukan masa itu. Oke, teman-teman Rehat, itulah cerita dari Mas Denny. Banyak tentunya hikmah dan pengalaman yang bisa kita petik, hal-hal baiknya dari pengalamannya Mas Denny. Buat kalian tentunya yang mau tulis hikmah apa saja yang bisa kalian ambil, kalian bisa terus di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin berbagi sharing cerita pengalaman horor kalian, dan bisa kirim DM Instagram kami di sini dan email di sini. Jangan lupa apa bro? Like, comment, dan subscribe. Biar apa? Biar kita semangat nih menjadi teman kita. Oke, sekian cerita hari ini. Nantikan episode-episode kita selanjutnya hanya di Rehat Malam. Mas Denny, terima kasih. Iya. Terima kasih. Mas Denny, terima kasih. Thank you Mas Aika.